Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita berjumpa lagi di KPKS Hieronymus, pengajaran bersama Pak Seto. Masih dalam topik surat Ibrani, Yesus Kristus Imam Agung kita. Hari ini sesi kedua, iman dan kurban dalam Perjanjian Lama. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Bapak Ibu sekalian, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bu Tris. Silakan Bu Tris. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Kau telah kumpulkan kami sore ini untuk mendengarkan pengajaran yang akan disampaikan Pak Seto. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi Pak Seto. Biarlah apa yang Pak Seto ajarkan benar-benar yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Utuslah Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan, ya Bapa, agar kami para peserta dapat memahami apa yang diajarkan Pak Seto. Pada malam ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan yang ingin mengikuti pengajaran-Mu, mungkin masih terjebak macet, terjebak banjir. Berkatilah mereka, dampingilah mereka untuk segera bisa bergabung dengan pengajaran ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Tuhan Yesus, Imam Agung dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Tris. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, untuk memahami apa yang disampaikan tentang Tuhan Yesus dalam surat Ibrani, ya kita memang perlu belajar tahu tentang korban dan imam. Jadi ada imam yang mempersembahkan korban. Karena apa? Di dalam surat Ibrani, Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar yang agung. Nah, karena itu malam hari ini Bapak Ibu kita akan melihat ya beberapa hal yang berkaitan dengan korban, dengan imam yang disampaikan di dalam hukum Taurat. Ya. Dan praktis surat Ibrani mengambil pemahaman keyakinan tentang imam dan kurban itu dari Taurat. Dan Bapak Ibu sudah membaca Imamat 16-nya kan ya? Nah, baik. Sekarang Bapak Ibu, kita memang pernah belajar itu waktu belajar Taurat dulu ya. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ya mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari. Kalau ada yang belum belajar, waktu itu belum ikut, ya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Nah, kita harus mulai dengan perjalanan orang Israel di padang gurun. Jadi setelah Yahweh membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, Yahweh mengadakan perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Nah, isi perjanjiannya apa? Bapak Ibu bisa lihat di Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Pada prinsipnya, Yahweh menjadi Allah Israel, dan Israel menjadi umat Yahweh. Nah, dalam 10 firman yang ada di Keluaran bab 20, itu dikatakan begini, Akulah Yahweh Allahmu yang telah membebaskan engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Yahweh menjadi Allah Israel, dan Israel menjadi umat Yahweh.
Nah, ketika orang Israel bertemu dengan Yahweh di Sinai itu, Yahweh ada di puncak Sinai, sedangkan orang Israel ada di bawah, di dataran yang ada di bawah gunung. Dan orang Israel bahkan diingatkan, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat gunung Sinai, jangan coba-coba sentuh gunung itu. Nah, kemudian Yahweh mengangkat Israel menjadi umat. Israel umat Yahweh, Yahweh Allah Israel. Yang kemudian dilakukan adalah Yahweh minta dibuatkan kemah. Kenapa mintanya kemah? Karena pada waktu itu orang Israel hidup nomaden, mengembara di gurun, mereka tinggal di kemah. Jadi seperti orang Israel tinggal di dalam kemah-kemah, demikianlah Yahweh minta dibuatkan kemah. Nah, Bapak Ibu silakan mengingat kembali tentang pembuatan kemah suci itu dari kitab Keluaran bab 25, ya, dari Keluaran 25 sampai akhir kitab Keluaran. Itu pendirian kemah, termasuk dengan segala perlengkapannya ya. Ada tabut perjanjian, ada mezbah untuk korban ukupan, mezbah untuk korban bakaran, lalu ada kandil, ada meja roti sajian, dan seterusnya. Nah, setelah dibuatkan kemah itu, di akhir kitab Keluaran itu dikatakan Yahweh ya yang tadinya ada di puncak gunung Sinai turun ke kemah suci. Nah, dengan cara seperti itu Yahweh Allah Israel tinggal bersama dengan umatnya. Yahweh tinggal di antara umatnya. Kemudian kalau Bapak Ibu membaca kembali kitab Bilangan bab 2, Bapak Ibu akan melihat bagaimana perkemahan Israel itu disusun. Nanti detailnya silahkan membaca sendiri. Jadi kemah suci ada di tengah-tengah, suku-suku Israel berkemah di sekeliling kemah itu. Tapi itu ada di bab 2 ya. Suku Lewi harus berkemah di lingkaran dalam, lebih dekat dengan kemah suci. Kenapa begitu? Ya karena suku Lewi itu yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam kemah suci. Jadi kemah suci ada di pusat perkemahan, di lingkaran di luar kemah suci itu ada suku Lewi, kemudian di luar suku Lewi ada 11 suku yang lain. Nah, kemudian suku Lewi ini memang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Melayani itu ngapain? Nanti akan ketemu hal yang tampak sederhana sekali. Misalnya, kalau Bapak Ibu ada di Bilangan bab 3, Bapak Ibu akan melihat di ayat 6, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Ayat 7, mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Ngapain sih itu? 8. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan, mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatan pada kemah suci. Nah, kemudian ayat 9, Bapak Ibu ini perlu garis bawahi. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah
kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedangkan orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi suku Lewi secara menyeluruh itu dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam kemah suci. Nah, dari antara suku Lewi itu kan ada Harun. Nah, Harun dan anak-anaknya, Harun dan keturunannya itu dikhususkan untuk menjadi imam. Bapak Ibu bisa lihat di situ tadi ya, Bilangan ayat 10. Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Kemudian yang sekarang tolong Bapak Ibu ke kitab Keluaran bab 30. Di depan juga sudah ada sebentar. 28 saja dulu. Ada beberapa ayat yang isinya kurang lebih sama dan kita bisa melihat dengan jelas tentang kedudukan Harun dan anak-anaknya. 28 ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, kemudian ayat 3. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. 28 ayat 41. Jadi untuk para imam Harun dan anak-anaknya itu ada pakaian khusus ya. Itu diceritakan panjang lebar pakaiannya. Ayat 41. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. 29 ayat 1. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, kalau di bab 29 itu pakaian imam, di bab 29 itu persembahan dalam upacara pentahbisan imam. Kemudian silahkan ke bab 30 ayat 30 yang tadi saya sebut. Keluaran 30 ayat 30. Engkau harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, sekarang begini. Sudah menjadi lebih jelas kan? Jadi tidak semua suku Lewi jadi imam. Jadi semua suku Lewi memang dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam kemah suci. Tapi dari antara suku Lewi itu, Harun dan anak-anaknya, Harun dan keturunannya, itu ditugaskan atau diberi jabatan untuk menjadi imam. Ya, begitu ya. Nah, kemudian tugas imam itu apa? Nah, Bapak Ibu, sekarang silahkan ke Imamat ya, bab 3. Imamat bab 3. Ini pemahaman tentang hidup keagamaan yang zaman kuno ya. Jadi mereka masih berpikir, mereka percaya kalau Tuhan itu memerlukan makanan seperti manusia. Nah, Imamat bab 3, Bapak Ibu lihat ke ayat 11. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian.
menjadi bau yang menyenangkan, segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi tugas para imam itu adalah mempersembahkan kurban. Itu sama dengan menyediakan santapan untuk Tuhan. Nah, santapannya itu ada terutama daging, kambing, domba, sapi. Nanti ada juga korban itu di bab 2, ada sajian, itu berupa roti. Lalu di lain kesempatan ada juga korban atau persembahan yang berupa anggur. Jadi Tuhan digambarkan, dibayangkan seperti seorang manusia yang perlu makanan. Dan imam adalah yang dipercaya, ditugaskan untuk menyampaikan korban persembahan bagi Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, ini pemahaman dasar ya tentang imam dan korban. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan lanjut ke ini ya, kitab Imamat ya. Silahkan Bapak Ibu ke bab 4. Baca judulnya saja. Atau kita lihat ayat 2 ya, 2 dan 3. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam segala sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam, jikalau yang berbuat dosa itu imam, ya, yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya. Itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Kemudian lihat ayat 13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah yang tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa. 22. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. 27. Jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja adalah seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah dia perbuatnya diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina. Dah, silahkan dihafalkan kalau sanggup ngapalin. Nah, yang Bapak Ibu tolong perhatikan begini saja. Tujuan utama dari mempersembahkan korban itu adalah menyediakan santapan untuk Tuhan ya. Dan kemudian ingat, baunya menyenangkan, baunya harum karena yang dibakar lemak. Ini sekali lagi pemahaman kuno ya. Nah, kemudian ada tujuan berikut ketika orang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Allah itu kan kudus. Kalau orang Israel bersalah, Israel jauh dari Tuhan. Orang Israel jadi jauh dari Tuhan. Supaya bisa dekat lagi, ya orang harus dibersihkan dari dosa. Cara membersihkan orang dari dosa bagaimana? Dengan mempersembahkan kurban. Ingat ya, kurban dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian dengan korban yang dipersembahkan itu sesungguhnya mereka memohon dan percaya Tuhan membersihkan mereka dari dosa. Jadi ada korban yang disebut korban penghapus dosa. Nah, kemudian
sebelum saya lanjutkan sampai di sini, apakah ada yang perlu ditanyakan lebih dulu? Kalau ada, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Sudah paham, gampang saja kan ya? Dan saya ajak Bapak Ibu mengingat kembali ini dengan memperhatikan teks-teksnya tadi. Nah, sekarang baru kita lihat selanjutnya, ada Harun, ya, dan kemudian ada anak-anak Harun yang jadi imam kan. Dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu, nanti akan menjadi begini. Pimpinan para imam itu awalnya Harun. Kemudian anak-anaknya yang mengikuti dia. Dalam perjalanan waktu, pimpinan para imam itu akan disebut sebagai imam besar. Sekali lagi, imam besar Yahudi ya ini ya, bukan imam besar di Jakarta. Sehingga nanti kalau ketemu Harun atau nama Harun disebut dalam pelaksanaan tugas, ya, kemudian yang melakukan tugas setelah Harun tidak ada, yaitu imam besar nanti. Baik, sekarang begini, Bapak Ibu, kita perlu mengingat kembali Allah itu kudus. Dan kalau orang Israel itu adalah umat Allah, maka Israel pun harus kudus. Nah, kudus dalam pengertian kita memang dianggap kurang lengkap kalau dibandingkan dengan pemahaman orang Yahudi. Kuduslah kamu sebab aku Yahweh Allahmu kudus. Itu adanya di Imamat 19 ayat 2. Nah, kudus yang dimaksudkan itu apa? Bapak Ibu silahkan mengingat dua jenis kekudusan. Yang pertama, kudus secara ritual. Yang kedua, kudus secara moral. Kudus ritual itu sama dengan tahir, sama dengan tidak najis. Nah, di kitab Imamat disebutkan apa saja yang bisa membuat orang najis. Ya. Kalau membaca Imamat bab 11, yang bisa membuat orang najis apa? Makanan atau daging binatang haram. Itu adanya di Imamat 11. Yang bisa membuat orang najis juga, Imamat 12, itu adalah darah. Yang ketiga yang bisa membuat orang najis, Imamat 13-14, itu adalah kusta. Nah, kemudian hal lain yang bisa membuat orang najis itu adalah cairan, kotoran yang keluar dari tubuh, itu adanya di Imamat 15. Jadi, kudus secara ritual itu artinya tidak najis. Tidak bersentuhan dengan ada lagi mayat, orang kusta, tidak menyentuh darah, tidak makan daging binatang haram. Nah, itu kudus, tapi kudusnya ritual. Nah, kemudian ada kudus moral. Kudus moral itu sama dengan tidak berdosa. Nah, dalam pemahaman Katolik, ini yang seringkali kita sebut sebagai kudus. Orang suci, orang kudus, artinya tidak berdosa. Tidak berdosa itu sama dengan bahasa sederhananya tidak melanggar 10 firman. Tidak melanggar 10 firman itu artinya ya itu kudus, tapi kudusnya secara moral. Yahweh itu Allah yang kudus. Kalau umat dalam keadaan tidak kudus, maka orang tidak boleh mendekat kepada Allah. Orang tidak boleh menghadap Allah. Dan supaya umat
yang berdosa bisa kudus kembali. Bapak Ibu ingat kembali ya, yang tadi itu korban penghapus dosa. Ada korban yang harus dipersembahkan untuk membuat umat menjadi kudus. Nah, kita sudah lihat korban yang digunakan sebagai sarana untuk memohon supaya Allah menguduskan orang Israel. Dan Bapak Ibu ingat tadi ya, yang bisa berdosa itu ada rakyat jelata, pemuka, ya. Lalu ada imamnya juga berdosa. Nah, kalau imamnya berdosa, maka imamnya juga perlu dibersihkan dari dosa. Nah, kenapa ini perlu disebut? Ya nanti akan muncul di kitab atau di surat Ibrani. Kalau kita tidak memahami soal mengenai imam dan imam besar ini tadi, saya tidak yakin Bapak bisa mengerti apa yang disampaikan di dalam surat Ibrani. Baik, sekarang silahkan Bapak Ibu ke Imamat bab 16. Imamat 16. Sudah siap? Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Bapak Ibu, kita sudah berulang sebenarnya mendiskusikan ini ya, tetapi sekali lagi kita perlu lihat supaya bisa mengerti surat Ibrani dengan lebih detail nanti. Jadi begini, ingat tentang kemah suci. Jadi Tuhan atau Yahweh tinggal di tengah umatnya dalam kemah suci. Nah, kemah itu dibagi dua. Bagian belakang itu ada ruang Maha Kudus namanya. Di situ disimpan tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu menjadi sarana kehadiran Allah kalau Allah ingin berjumpa dengan Musa dan orang Israel. Di bagian depannya, di ruang depan itu ada ruang kudus. Ada meja roti sajian, ada menorah, kemudian ada mezbah korban ukupan. Nah, ini lihat, katakanlah kepada Harun. Nah, nanti yang menjalankan tugas awalnya memang Harun, tetapi ini kemudian dilakukan oleh para pengganti Harun. Siapa? Para imam besar. Jadi setiap kali imam besarnya cuma satu ya. Dan Bapak Ibu di Perjanjian Baru kenal kan beberapa nama imam besar, minimal 2. Waktu dalam Pasio, Bapak Ibu ketemu dengan Hanas, dan ketemu juga dengan Kayafas. Nah sekarang lihat ke ayat 3. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus ini, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya
sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Masa sampai celana dalamnya aja diurus gitu ya. Nah, yang Bapak Ibu tolong perhatikan, imam besar, dalam hal ini Harun, mau melakukan upacara yang penting untuk pembersihan orang Israel dari dosa dan kenajisan. Ada upacara khusus yang dilakukan, dan Bapak Ibu silakan lihat judulnya, itu disebutnya Hari Raya Pendamaian. Nah, karena ini adalah upacara yang penting, maka imam besar yang bertugas harus dalam keadaan bersih. Maka yang harus dilakukan, lihat, membasuh diri dulu dengan air. Bersih kan? Kemudian pakaian dalam sampai pakaian luar, bersih. Masa ada kemeja lenan kudus. Lalu ada pakaian kudus. Bapak Ibu punya pakaian kudus enggak? Enggak. Enggak ada ya. Habis main futsal, keringetan langsung masuk gereja, ikut misa gitu ya. Enggak begitu juga kan. Tapi Bapak Ibu kalau mau ke gereja, mau ikut misa, ya membersihkan diri dulu. Untuk orang Israel zaman kuno itu sama dengan pembasuhan diri, itu sama dengan pengudusan diri ya. Hal-hal kotoran yang membuat najis dibersihkan dari badan. Kemudian baju, pakaian yang dikenakan, pakaian bersih, dan pakaian yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang memang kita tidak punya kebiasaan itu ya. Kalau di kampung sawah dulu, itu ibu-ibu kalau ke gereja tidak mengenakan pakaian semaunya, ngikuti mode gitu, enggak. Itu akan mengenakan kebaya warna putih, kain kebaya warna putih, lalu dengan mukena yang putih juga. Tapi lama-kelamaan itu sudah enggak kelihatan lagi, hanya muncul untuk tugas-tugas tertentu. Tapi itu menjadi pakaian ketika orang mau menghadap Tuhan dalam Ekaristi. Nah, para imam punya pakaian itu. Nah, kemudian, ini dulu, ayat 5 dulu. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan 1 ekor domba jantan untuk kurban bakaran. Nah, Bapak Ibu, lihat ya, ayat 3. Ada lembu jantan dan 1 ekor domba jantan, itu untuk imam. Lalu untuk umat, lihat ayat 5. 2 ekor kambing jantan dan 1 ekor domba jantan. Nah sekarang, lihat ke ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Harun dan keluarganya. Berarti ini untuk menghapus dosa para imam. Nah, kemudian lihat yang berikutnya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Jadi untuk membersihkan para imam dari dosa yang diperlukan sapi ya. Untuk dosa umat cukup kambing. Kenapa kok begitu kira-kira?
imamnya lebih banyak dosanya gitu ya. Prinsipnya sederhana saja Bapak Ibu. Imam itu orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dia harus lebih suci, lebih bersih dari semua yang lain. Karena itu korban penghapus dosanya lebih dari yang lain juga. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat ini 11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus dan membawanya masuk ke belakang tabir. Maksudnya ke ruang Maha Kudus, ke tempat tabut perjanjian disimpan. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang ada di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. 14. Kemudian ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi lembu jantan ini kan dipersembahkan untuk menghapus dosa imam. Nah, yang harus diperhatikan, lembu disembelih, lalu darahnya diambil sedikit, dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, dipercikkan di bagian atas dan bagian depan dari tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu sama dengan tutup tabut perjanjian. Ya, tutup tabut perjanjian sama dengan tutup pendamaian. Nah, kemudian ayat 15. Kemudian ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Yang tadi yang lembu kan untuk imam, yang ini untuk umat. Dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir, kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Jadi, ini domba juga sembelih, darahnya diambil, dipercikkan ke tutup pendamaian bagian atas dan bagian depan. Nah, kemudian lihat berikutnya dampaknya ya. Ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan apabila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Jadi, dalam upacara pendamaian ini, orang Israel dibersihkan dari dosa dan kenajisan. Nah, karena dibersihkan dari dosa dan kenajisan, maka orang Israel menjadi kudus dan ya layak untuk tinggal dekat menghadap Allah. Nah, kemudian ini ada yang nggak biasa ini ya. Bapak Ibu ingat istilah kambing hitam kan ya? Kambing hitam. Tadi kan ada 2 yang diundi kan? Satu untuk Tuhan,
satu untuk Azazel. Nah sekarang yang diundi untuk Tuhan, nah itu dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang untuk Azazel? Bapak Ibu tolong ke ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Jadi imam besar meletakkan tangannya di atas kepala kambing. Lalu imam besar harus menyebutkan, membisikkan kepada kambing itu dosa-dosa orang Israel. Kira-kira kambingnya akan tersenyum-senyum atau mengangguk-angguk dibisiki dosa-dosa orang Israel itu. Nah, lanjut ya. Jadi dengan cara seperti itu, sebenarnya imam besar itu menanggungkan semuanya itu, menanggungkan dosa-dosa orang Israel ke atas kepala kambing jantan. Jadi kambing itu tugasnya berat sekali, membawa dosa-dosa orang Israel. Lalu kambing itu kemudian harus dilepaskan ke padang gurun. Ya, ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 30. Ayat 30 ya. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ini yang kemudian menjadi hari raya pendamaian. Karena pada hari itu dipersembahkan kurban yang membuat orang Israel bersih dari segala dosa dan kenajisan. Dan setelah dibersihkan, mereka bisa menghadap Tuhan. Itu seperti mereka didamaikan dengan Tuhan, begitu loh. Dan ini dirayakan setiap tahun. Lalu ayat 32. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabuskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut kurban atau hari raya pendamaian. Ini perikop yang bisa dikatakan sangat penting untuk memahami bukan hanya surat Ibrani, tapi kurban Yesus di kayu salib. Baik, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Rikurius Winarno, Pak. Ya. Kudus secara ritual tentunya bisa dipahami untuk konteks imam dan orang Lewi yang lewat dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi kebalik kalimatnya ya. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini harus dipahami dalam konteks kudus ritualnya para imam dan Lewi ya. Karena apa? Ambil contoh. Orang yang dipukuli, dirampok, itu berdarah apa enggak? Dari mana tahu kalau berdarah?
Darah lah, Pak. Iya, dari mana tahu kalau berdarah? Di firmannya ditulis kan. Di mana? Gimana tulisnya? Ya yang jelas, Pak. Masuk kalimatnya gimana? Dibersihkan luka-lukanya. Iya, Dibersihkan luka-lukanya. iya Ya. membalut luka-lukanya. Iya, membalut luka-lukanya. Iya, membersihkan luka-lukanya dengan minyak. Salah ya. Ia membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kalau luka yang nggak berdarah itu namanya luka batin kan ya. Nah kalau ada darahnya, Imam Lewi nggak mau mendekat karena ada darah, itu membuat orang najis. Itu kalau korban dianggap masih hidup. Seandainya Imam dan Lewi itu berpikir kalau orangnya itu mati, nah itu menyentuh jenazah, najis juga. Tapi, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, Imam dan Lewi itu dari Yerusalem atau ke Yerusalem? Dari. Kalau dari Yerusalem, artinya apa? Sudah selesai menjalankan tugas kan? Sudah selesai menjalankan tugas sebagai imam kan? Tapi tetap, karena tugas para imam ya dilakukan di dalam Bait Allah di Yerusalem saja. Ya, jadi begitu, maksudnya Pak Seto dia harusnya bisa menolong gitu ya kalau dia mau ya. Ya iya. Bahkan lebih daripada itu, urusannya adalah ini urusan kasih kepada sesama kok ditinggalkan. Pak, saya mau nanya yang tadi terakhir Bapak bicara perikop ini penting yang untuk pengorbanan Yesus. Maksudnya yang ayat 32 itu. Yang tentang pendamaian Pak Seto. Iya, bagaimana kalimat lengkapnya? Tadi Pak Seto kan bilang mengakhiri waktu penjelasan ayat 31 dan 32. Pak Seto ada bicara bahwa perikop ini sangat penting untuk dimengerti dalam kaitannya dengan pengorbanan Yesus atau gimana, itu yang saya kurang nangkep tadi. Iya, itu nggak akan diselesaikan malam ini, Pak. Oh iya, enggak, makanya tadi Bapak kan bicara gitu loh. Oh iya, saya bicara itu karena kalau tidak, kita perlu belajar ini supaya mengerti surat Ibrani. Oke. Jadi surat Ibraninya nanti harus disampaikan panjang lebar. Dalam surat Ibrani, bagaimana Yesus disebut sebagai imam besar kalau dia bukan keturunan Lewi? Lalu apa maksudnya Yesus mati di kayu salib? Jadi ya begitu, Mak. Tapi ya itu harus dilakukan tahap demi tahap. Oke. Saya tanya Pak, ini jadi kalau kitab Imamat merupakan bagian dari hukum Taurat yang maksudnya ini sesudah umat Israel keluar dari Mesir ya, mereka membuat peraturan ini atau gimana Pak ya? Apa maksud begini aku saja. tuh cuman pengen tahu urutannya gitu loh. Logis. Urutan dari? Enggak, ini kan pada mulanya kan kitab Kejadian Pak, hukum Taurat. Bener nggak? Penciptaan dunia gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan kitab Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan, Pak. Iya benar. Ya, lalu dalam hukum Taurat itu ada yang berupa cerita, ada yang berupa hukum. Orang seringkali mengerti Taurat sebagai hukum tadi. Jadi jarang orang mengatakan kitab Kejadian itu adalah sama dengan hukum Taurat, padahal itu bagian dari Taurat.
Yang sering kali terjadi adalah kalau mendengar kata Taurat, orang berbicara tentang hukumnya. Nah, kemudian kapan hukum ini muncul? Nah, kalau memperhatikan semua yang ada di dalam kisah-kisah di kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan, mengingatnya begini, tentang penciptaan jangan tanya tahunnya, nggak ketemu. Tapi Abraham itu 1800 sebelum Masehi. Musa keluar dari Mesir, lalu perjanjian itu 1200 sebelum Masehi. Itu yang dimaksudkan atau bagaimana? Silahkan dilanjutkan. Ya, saya cuma mau tahu imamat itu mulai dikembangkannya oleh siapa gitu, di bawah kepemimpinan Musa berarti ya. Itu aja. Ya, kita bisa mengatakan seperti itu. Saya tidak mau bicara tentang penulisan Taurat. Nanti kalau saya bicara itu, saya akan masuk ke hal yang sangat mendetail. Dan saya khawatir bingung semua. Iya, begitu, Pak. Mas Seto, saya mau tanya. Pak. Pak mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Pak, di awal pembelajaran kita minggu lalu, Pak Seto kan bertanya pada kita semua, kapan terakhir mendengar istilah Imam Agung gitu. Lalu Pak Seto menyanyikan satu kuplet lagu yang sayangnya memang saya nggak bisa nyanyi dan nggak pernah tahu kuplet itu ada. Tapi sebenarnya Yesus Imam Agung itu kan ada satu frase yang selalu mengatakan Yesus itu nabi, imam, dan raja gitu. Lalu pertanyaannya, apakah penyebutan Yesus imam itu hanya semata-mata diambilkan dari kitab Ibrani atau ada hal lain yang merujuk ke sana? Terima kasih, Pak. Nanti boleh cek di seluruh perjanjian baru, Pak. Jadi kalau membaca dari Matius sampai dengan Wahyu, yang memang jelas-jelas tegas-tegas menggambarkan Yesus sebagai imam, itu adalah surat Ibrani. Yang menjelaskan kematian Yesus di kayu salib punya dampak untuk keselamatan semua manusia. Dan penjelasan itu diambil dari ibadah di Perjanjian Lama, itu hanya surat Ibrani. Jadi karena itu surat Ibrani dalam hal ini menjadi sangat penting. Jadi kalau mau tahu pemahaman Yesus tentang Yesus sebagai Imam Agung, ya urusannya dengan surat Ibrani ini. Itu yang Bapak maksudkan atau bagaimana? Ya, jadi yang saya tanya adalah kalau gitu frase yang mengatakan Yesus nabi, imam, dan raja, istilah Yesus imam itu spesial mengkhususkan hubungannya dengan kitab Ibrani gitu ya, tidak dengan kitab lainnya. Iya begitu, Pak. Kalau ngomongin Yesus sebagai imam, Bapak harus nggak ada pilihan, buka surat Ibrani. Nggak ada yang lebih jelas, lebih lengkap dari itu. Contoh, Bapak Ibu ingat Yesus itu imam menurut Melkisedek itu kan? Ya. Itu dikenakan pada Yesus. Awalnya kalimat itu untuk Daud. Tapi kemudian itu dikenakan kepada Yesus. Siapa yang mengatakan kalau Yesus itu adalah imam menurut Melkisedek? Hanya surat Ibrani. Jadi menjadi jelas. Kalau menyebut pendamaian, memang ada bagian lain. Bapak Ibu bisa mengingat di 1 Yohanes. Ada pendamaian di situ. Tetapi bagaimana pendamaian itu dikerjakan, dipahami, memang tidak dijelaskan. Iya, begitu, Pak. Ada lagi? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, sekarang kita lihat yang gampang-gampang saja ya.
tentang para imam di Perjanjian Lama. Bapak Ibu tolong ke Imamat bab 21. Imamat 21. Ini ya panjang lebar disampaikan aturan tentang bagaimana para imam harus menjaga kekudusan ya. Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakanlah kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Maksudnya, para imam jangan menyentuh orang mati. Menyentuh orang mati itu membuat orang menjadi najis. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya, karena belum mempunyai suami, dengan mereka bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. 5. Ada urusan kayak gini juga, coba. Jangan mereka menggundul sebagian kepalanya. Dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya. Dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Nih, aturan yang bisa jadi buat kita sama sekali nggak biasa. Jangan menggundul sebagian kepalanya. Kalau gundul sendiri bagaimana? Nggak ada diskusi tentang itu. Kalau gundul sendiri kan bukan salah imamnya. Nah, kemudian nggak boleh juga menggores kulit tubuh. Bapak Ibu begini, ada yang nggak senang dengan tato, mau melarang tato, tapi kemudian bingung nyari ayatnya, ketemunya ayat yang kayak gini. Kalau cuma mau melarang tato, lalu mengingatkan tato, masa perlu pakai ayat sih? Tapi di kelompok tertentu ada yang sampai berpikir ayatnya mana. Dicari ketemunya ini menggoresi tubuh, tapi ini kan aturan untuk imam, bukan untuk orang pada umumnya. Berikutnya, mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Ini mereka orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan santapan Tuhan. Jadi mereka harus bersih, kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang telah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Ini juga nggak biasa untuk telinga kita. Prinsipnya begini, para imam hanya boleh mengawini seorang gadis. Jangan memperistri pelacur atau janda. Nah, kemudian untuk urusan kekudusan sampai diatur hal yang seperti itu. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Nah, kemudian ayat 10. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah mencabik pakaiannya. Imam terbesar, nah itu imam agung tadi ya. Jangan membiarkan rambut terurai. Nah, saya bukan imam besar, jadi tidak ada soal.
Nah, kemudian lihat, jangan sampai mencabik pakaiannya. Bapak Ibu, tolong sekarang membuka Matius bab 26. Matius 26. Tolong Bapak Ibu buka. Matius 26. Kalau sudah ketemu, tolong ke ayat 65. Matius 26 ayat 65. Bapak Ibu ketemu apa di situ? Apa yang Bapak Ibu baca di situ? Imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat. Imam besar mengoyakkan pakaiannya, ya, karena apa? Kenapa dia mengoyakkan pakaiannya? Ia menghujat Allah. Mendengar Yesus menghujat Allah, imam besar mengoyakkan pakaiannya. Bapak Ibu lihat yang Imamat 21 ayat 10 tadi. Jangan ia mencabik pakaian. Jadi imam besar yang mengadili Yesus itu melanggar hukum apa enggak? Pelanggar. Itu pelanggaran terhadap hukum. Cuma mengoyak baju aja kok melakukan pelanggaran terhadap Taurat. Nah, memang dia peraturannya menyangkut soal yang sangat detail seperti ini. Jadi, kalau hanya membaca Matius tadi, wah imam besar ini marah beneran ini. Dan tanda kemarahannya diungkapkan dengan mengoyak pakaian. Tapi ternyata ketika kita membuka kitab Imamat, loh imam besarnya ini melanggar hukum ini. Karena di kitab Imamat dikatakan jangan sampai imam besar melakukan hal yang seperti itu. Baik, kembali ke Imamat 21. Imamat, kembali ke teks yang tadi ya, ayat 11. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Bahkan, janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Ini imam besar, nggak boleh menajiskan diri dengan mayat. Janganlah ia keluar ke tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan di atas, ada di atas kepalanya. Nah, kemudian 13, ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan, atau perempuan sundal, jangan diambil. Ini kayak gini kok diatur semua. Iya. Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja. Ini orang yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi hal yang apa menyebutnya, hal-hal yang mendetail sampai hal yang seperti ini diatur. Nah, berikutnya ayat 17. Setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Lalu cacat itu apa saja disebutkan di situ, udah baca sendiri. 21. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian, karena badannya bercacat, janganlah ia datang untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Jadi imam itu
menerima jabatan sebagai imam bukan karena mereka sekolah. Ini imam Yahudi ya, bukan imam Katolik. Jadi syaratnya untuk jadi imam itu cuma satu. Bapaknya imam. Kalau bapaknya imam, anaknya pasti imam. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa mengingat, Yohanes Pembaptis itu imam atau bukan? Yohanes Pembaptis, imam atau bukan? Imam, Pak. Ya, kenapa? Bapaknya imam. Namanya siapa? Zakaria. Romo Zakaria. Ordonya? Ordo Jesuit, bukan. Jadi, ya seperti itu. Tetapi tidak semua imam boleh mempersembahkan korban. Tugas imam memang mempersembahkan korban ya, tetapi tidak semua imam boleh mempersembahkan korban. Nah, hal yang mencolok yang disebut dalam perikop ini adalah imam yang badannya cacat. Tidak boleh ini mempersembahkan korban untuk Tuhan. Kalau sekarang kita membaca dan memahami perikop yang seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa Alkitab bisa dianggap apa menyebutnya ya, nggak tahu belas kasih, atau memangnya orang bercacat itu yang bikin siapa? Kok nggak boleh melayani atau melayani Tuhan di tempat sucinya? Bukan begitu cara membacanya. Prinsipnya Bapak Ibu sederhana saja. Kalau Bapak Ibu mau memberikan sesuatu untuk Tuhan, ya, Bapak Ibu akan memberikan yang paling baik yang Bapak Ibu miliki, atau Bapak Ibu memberikan yang sudah nggak kepake lagi, yang sisa nggak kepake lagi. Nah, ini untuk Tuhan. Pilih yang mana prinsipnya? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang pertama. Untuk Tuhan yang paling baik. Begitu kan? Prinsipnya akan ketemu. Untuk Tuhan yang paling baik. Sekarang nggak usah bicara yang tentang Tuhan dulu. Kita ngomongin presiden, gitu ya. Yang akan dipilih untuk jadi ajudan presiden, itu apa menyebutnya? Yang dipilih itu yang bagaimana? Suka-suka presiden bisa jadi, tapi normalnya akan dipilih yang bagaimana? Cuma diundi doang? Enggak lah. Pilih yang paling baik. Kriteria. Dan yang dipilih adalah yang paling baik. Bukan asal-asalan. Sekarang Bapak Ibu silakan membayangkan untuk kepentingan pelayanan kepada Tuhan, maka akan dipilih orang-orang yang terbaik. Kalau kita mau belajar ini sekarang, sederhana. Untuk Tuhan, kita memberikan kepadanya yang paling baik kan? Yeah. Maka enggak enak kalau mengatakan saya mau mempersembahkan sisa hidup saya untuk Tuhan. Atau mengatakan daripada kamu nakal, mendingan kamu masuk seminari jadi romo. Yeah. Itu kalimat yang kalau dipertimbangkan jadi aneh. Harus yang ganteng, yang pintar masuk romo. Yang paling baik yang saya miliki, nah itu baru layak untuk Tuhan. Dan kalau sekali lagi mempersembahkan sesuatu kan yang paling baik. Nah, sekarang silakan membayangkan yang lebih luas. Untuk melayani Tuhan akan dipilih orang-orang yang paling baik. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian Bapak Ibu pernah selfie dengan Tuhan Yesus belum? Belum ya? Nah, sekarang begini saja. Silakan Bapak Ibu mengingat semua foto gambar Tuhan Yesus.
Dan Bapak Ibu akan menemukan, yang kita pakai yang biasa ya, jangan pakai yang gambar-gambar yang ekstrim, Yesusnya six packs tapi keterlaluan karena nge-gymnya dan makanya keterlaluan seperti patung di satu tempat, gede beneran tapi nggak proporsional. Tapi Bapak Ibu perhatikan yang biasa. Bapak Ibu akan menemukan Yesus yang tinggi. Ya. Cakep. Jadi tinggi, besar, cakep. Ini kita tidak ngomong tentang diskriminasi, bukan itu. Kita bisa mengatakan dengan sederhana saja. Ini apa menyebutnya? Pilihan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan itu orang yang istimewa. Nah, silahkan mengingat juga Yesus yang rambutnya panjang yang beberapa kali saya sampaikan. Bukan karena nggak punya uang untuk ke salon, bukan itu urusannya. Tapi Yesus adalah orang yang seperti orang nazir, orang yang mempersembahkan, menggunakan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Tandanya adalah rambut panjang seperti yang disampaikan di dalam kitab Bilangan bab 6. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita ke surat Ibrani. Pak Seto, Ya. Pak Seto, tadi waktu mengutip Imam Agung itu mencabik pakaiannya, kita memakai frase bahwa Imam Agung itu tidak boleh mencabik pakaiannya. Tapi Imam itu kan mencabik pakaiannya karena dia kesal Yesus menghujat Allah. Dan di dalam kitab yang lain dinyatakan kalau orang menghujat Allah itu pantas untuk dihukum mati. Jadi pertanyaannya sebetulnya mencabik pakaian itu maknanya apa gitu? Terima kasih. Ya mencabik, biasa saja. Menyobek. Tapi kalau dia misalkan kesal Yesus dianggapnya dalam kepalanya itu menghujat Allah, lalu dia mencabik pakaiannya, kan apa nggak boleh juga? Nah, Bapak tolong saya ngomong yang lebih serius ini ya. Ya. Kalau Bapak sampai balas dendam, itu pasti ada alasannya kan, Pak? Ya. Berarti kalau ada alasannya, boleh balas dendam. Benar balas dendam. Tetap nggak bisa kan? Yang lain marah, sedih, jengkel, mengoyak pakaian, biasa saja. Khusus imam besar. Nggak boleh melakukan itu. Kalau ada alasannya, ya sama saja. Semua yang melakukan pelanggaran, semua yang berdosa, yang melakukan kesalahan pasti bisa menunjuk alasannya. Dan alasannya bisa dari dalam diri orang yang melanggar, bisa dari orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan dia. Ya, begitu, Pak. Jadi, dalam pengertian biasa, mengoyak pakaian, mencabik pakaian, itu orang yang marah, jengkel, sedih, itu mengungkapkan kejengkelan dengan cara seperti itu. Orang kusta itu juga kostumnya pakaian yang tercabik-cabik. Nah, tetapi imam besar nggak pantas melakukan yang seperti itu. Ya, tidak bisa menguasai diri. Begitu maksud. Hanya begitu saja maksudnya. Ya. Kemudian kenapa saya nunjuk-nunjuk imam besar yang di Injil Matius? Loh, sampai yang kecil gitu saja kita bisa tahu kalau kita baca Taurat loh ya. Kalau nggak buka Taurat, nggak akan tahu yang seperti itu. Dan ada banyak yang seperti itu. Bahkan kitab imamat yang kalau dibaca itu menuntut kesabaran lebih dari kitab lain, itu membantu kita untuk mengerti banyak hal. Ya. Membantu kita mengerti banyak hal yang ada di dalam perjanjian baru. Tanpa membaca kitab imamat, banyak hal yang kita tidak akan tahu. Contoh lain, ketika Yesus mentahirkan orang kusta, Yesus bilang apa? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Kok enggak kepada tabib? Kok kepada imam? Bapak Ibu hanya bisa mengerti itu kalau membuka imamat bab 13 dan 14. Hanya begitu.
Dan Bapak Ibu juga tahu dengan memperhatikan itu. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, ada yang disentuh oleh Yesus kan ya? Menyentuh orang kusta, najis. Kalau begitu, Yesus jadi najis juga. Di kesempatan yang lain, Yesus disentuh perempuan yang sedang berdarah. Perempuan berdarah itu najis, menyentuh Yesus. Mau dengan bahasa yang suci, Yesus kan Tuhan, tidak akan tersentuh oleh kenajisan. Ya bisa ngomong begitu, tetapi kita bicara dari sisi hukum akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Baik, silahkan sekarang beralih ke kita surat Ibrani. Bab 1 lagi saja ya, ke bab 1 lagi. Ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, kalimat ini. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, dan sama seperti nama yang telah dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dalam bagian ini, ya, dulu Allah itu berbicara kepada nenek moyang Israel melalui para nabi. Dan setelah masa itu lewat, Allah berbicara ya kepada kita, kepada manusia dengan perantaraan Anak-Nya. Dengan perantaraan Anak-Nya. Nah, siapa Anak-Nya itu? Ya, udah gampang, Yesus. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, kita menggunakan pemahaman yang biasa saja ya. Bapak, Ibu, seberapa jauh Bapak Ibu kenal ayah dari Bapak Ibu? Ngomong menjelaskannya susah kan ya, tapi sederhananya Bapak Ibu bisa disebut sebagai orang yang paling kenal dengan ayah kan ya? Atau tidak? Nah, yang dari kecil sudah yatim piatu ya, atau yang yatim ya mungkin tidak punya perkenalan itu ya. Kalau saya minta Bapak Ibu bercerita tentang ayah Bapak Ibu, bisa? Masa nggak bisa? Nggak mungkin nggak bisa. Kalau saya tinggal bersama dengan bapak saya, hidup bersama dengan bapak saya yang paling tahu, saya tahu tentang bapak saya. Ini nggak ngomongin istri bapak saya ya, ngomongin hubungan antara orang tua dengan ayah dengan anak. Nah, tanpa bapak saya bicara, saya tahu banyak hal tentang bapak saya. Oh, begitu apa enggak? Kalau mau tahu cerita tentang bapak saya, ya nanyanya ke saya dong. Jangan tanya tetangga saya. Nah, sekarang begini. Kalau Yesus itu adalah anak Allah, dan dia berbicara atas nama Allah, Bapaknya, maka kata-kata, ucapan yang disampaikan oleh Yesus jelas lebih bisa dipercaya dari pembicaraan orang lain.
tidak merendahkan para nabi tentu saja ya. Para nabi berbicara tentang Allah. Para nabi berbicara tentang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan para nabi yang banyak diutus kepada orang Israel di Perjanjian Lama, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Allah tentu jauh lebih bisa dipercaya. Kenapa? Oh, dia anaknya kok. Dia datang dari Allah. Sekali lagi, bukan urusannya meremehkan para nabi, bukan. Para nabi sudah berbicara tentang Allah. Dan sekarang yang berbicara tentang Allah itu adalah anaknya. Jadi yang dikatakan oleh Yesus, anak Allah, jauh lebih istimewa, jauh lebih memadai daripada yang pernah disampaikan oleh para nabi. Nah, coba sekarang lihat ke sebentar, ayat 3. Ia adalah, anak Allah itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Kalau mau tahu tentang Allah, lihat saja anaknya. Kalau mau memahami Allah itu seperti apa, yang dikehendaki Allah itu apa, maka lihatlah Yesus. Nah, kalau kita memahami yang seperti ini, Bapak Ibu, aneh kan kalau sampai orang meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa jadi malah pakai kata yang lebih, nggak pakai kata aneh. Bisa jadi dengan kata B-O-D-O-H, gitu kan ya. Kenapa? Ini pribadi yang datang dari Bapa, yang merupakan perwujudan, yang merupakan gambar Allah. Kalau mau tahu tentang Allah, lihat saja anaknya ini. Maka, kalau orang sampai meninggalkan Yesus dan pergi kepada yang lain, kita akan menemukan ada yang tidak biasa dan kerugian yang sangat serius. Nah, kemudian, lihat ke kalimat berikutnya. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Anak Allah itu ke dunia mengadakan penyucian dosa. Maksudnya, menyucikan manusia dari dosa. Dan ini yang sebenarnya mau diceritakan, disampaikan dalam surat Ibrani ini. Jadi bagaimana Tuhan Yesus itu menyucikan manusia dari dosa. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, ditunjukkan Yesus itu punya, dalam kutip, adalah kemampuan, kesanggupan, kekuasaan untuk membersihkan manusia dari dosa. Karena dia bukan manusia. Bapak Ibu bisa membersihkan anak, istri, saudara-saudara dari dosa mereka. Paling yang kita bisa lakukan kan menyuruh supaya jangan berdosa. Tapi untuk membersihkan dari dosa, tidak bisa kan? Nah, Bapak Ibu bisa mengingat kalimat ini. Dia harus diberi nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang bisa membebaskan manusia dari dosa malah bukan manusia. Nah, di bagian awal surat ini, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ya, akan disampaikan, Yesus itu anak Allah. Nah, kata anak Allah nanti belum dipahami seperti yang dipahami Gereja Katolik sekarang ya. Bapak Ibu pahami saja mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab,
nanti akan menjadi lebih gampang untuk memahaminya. Kalau memperhatikan ayat bab 1 ayat 3 tadi ya, Yesus datang ke dunia sebagai anak Allah, mengadakan penyucian dosa, membersihkan manusia dari dosa, dan selesai tugas itu, Yesus kembali ke surga. Duduk di sebelah kanan yang maha besar. Loh, kok kayak yang di kredo ya? Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini bukan yang dimaksudkan, bukan Yesus setelah menyelesaikan tugas duduk-duduk di surga, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah Yesus memegang kuasa atas surga, dan kuasa itu diberikan oleh Bapa. Nah, sekali lagi, Yesus sanggup membersihkan manusia dari dosa karena dia adalah anak Allah. Nah, kemudian itu disampaikan Bapak Ibu di bab 1 sampai bab 4. Nah, kemudian di bab 14, sekarang Bapak Ibu tolong melompat ke bab 4 ayat 14. Bagaimana surat Ibrani menjelaskan penyucian dosa yang dilakukan oleh Yesus? Surat Ibrani menggunakan pemahaman tentang imam, korban, dosa yang sudah kita lihat di dalam Taurat tadi. Nah, karena itu ditunjukkan di bab 4 ayat 14 dan seterusnya, sampai bab 8 sebenarnya, Yesus itu adalah imam besar. Jadi ditunjukkan mulai dari bab 4 ayat 14 sampai dengan bab 8 ayat 13. Itu ditunjukkan bagaimana Yesus itu bisa disebut sebagai imam, bahkan imam besar. Ada di situ. Nah, kemudian ditunjukkan juga, loh, kalau Yesus kan bukan suku Lewi, bukan keturunan Harun. Yesus kan dari suku Yehuda. Ya, nanti ditunjukkan. Dia memang bukan dari suku Yehuda. Bukan dari suku Lewi. Dia memang dari suku Yehuda. Tapi bagaimana dia bisa menjadi imam dan bahkan menjadi imam agung? Nah, nanti dijelaskan di bab 4 sampai dengan 8 itu. Nah, kemudian sebagai imam agung yang sekaligus anak Allah tadi ya, apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk menyucikan manusia dari dosa. Nah, itu dijelaskan Bapak Ibu di bab 9 dan atau sampai dengan bab 10. Ya, itu ditunjukkan, dijelaskan bagaimana Yesus sebagai imam agung membersihkan manusia dari segala dosa. Nah, kemudian kalau orang percaya kepada Yesus, bagaimana? Maka diingatkan di bagian selanjutnya, bab 11 sampai 13. Ini loh, kalau mau hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Mula-mula di bab 11 ditunjukkan, nih para saksi imam itu begini, para saksi iman. Ini disebutkan macam-macam hal di dalam di bab 11. Dan kemudian di bab 12 ditunjukkan lebih lanjut bagaimana hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, itu yang nanti kita pelajari ya di dalam surat Ibrani. Jadi untuk pertemuan berikut, Bapak Ibu silahkan membaca sampai dengan bab 4 ayat 13. Begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Nggak ada pertanyaan kan ya? Ya. Ada, Ya, saya silakan. ada. Oh, ya. Oh, ada. Ini Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, sepertinya ada anak yang bungsu, ada anak lain. Bagaimana memahami ini, Pak Seto? Ya. Begini. Ini kalau kata sulung, tengah, bungsu, itu pemahaman yang kita biasa pahami kan ya.
Iya. Nah, sekarang begini saja. Ini pemahaman di antara orang Yahudi ya. Yang lahir pertama itu sulung, mau ada adiknya atau enggak masalah. Lahir pertama itu sulung. Apakah ada yang kedua, perlu ada yang kedua atau tidak? Enggak perlu. Yang lahir pertama dari rahim. Berarti Nah, anak kemudian, tunggal. ya kita mengatakan anak tunggal kan. Tapi yang keluar pertama kan tetap aja dia. Ada kedua atau tidak bukan soal. Yang berikutnya, yang ini lebih umum. Kenapa Bapak lebih sayang sama anak pertama yang laki-laki? Pak Sigalingking. Karena membawa nama. Ahli waris. Iya, kenapa kok yang sulung? Memang yang anak kedua ketika tidak, kenapa kok tidak dalam tanda kutip ya, tidak dihargai seperti anak sulung? Susah kan jelasinnya? Tapi anak sulung itu adalah kebanggaan dari seorang bapak. Satu, dianggap sebagai yang istimewa, dalam arti tertentu akan dianggap sebagai yang paling baik. Iya. Nah, kalimat yang menunjukkan Yesus itu adalah anak sulung, artinya itu, dia lahir pertama. Enggak ada yang kedua, enggak masalah. Pokoknya dia yang lahir pertama. Atau mungkin bisa dibantah juga. Kalau menyebut pertama kan berarti harus ada yang kedua. Bukan itu yang dimaksudkan. Iya. Kemudian yang kedua, anak sulung berarti yang paling baik. Tidak perlu menyebut yang lain-lain itu paling bawah, kurang baik, dan seterusnya. Bukan itu. Kalau mau mengatakan Yesus itu yang istimewa dari Allah, kita mau menggunakan kalimat apa? Ya gambarannya tentang relasi bapak dan anak dalam dunia Yahudi. Hanya begitu, Pak. Nanti Bapak Ibu juga menemukan di Injil Lukas ketika Maria melahirkan itu ya, di kandang itu, anaknya laki-laki yang sulung. Juga disebut begitu. Tapi kalau di Injil Yohanes nggak disebut sulung ya. Anaknya yang tunggal. Iya. Tapi itu tunggu dulu. Kalau mengatakan anaknya yang tunggal, dalam arti tertentu, istimewanya kelihatan apa enggak? Terbaiknya kelihatan apa enggak? Di istilah anak tunggal. Enggak kelihatan, Pak. Kata sulung menunjukkan keistimewaan, kehebatan, apa menyebutnya, keunggulan itu tadi. Maknanya ya, kalau tunggal satu. Iya, enggak kelihatan istimewanya apa. Tapi kalau menggunakan kata anak tunggal, yang akan ditunjukkan adalah yang paling yang sangat dikasihi. Anak tunggal kan dikasihi kan ya, disayangi. Kalau sampai anak tunggal nggak disayangi, ya. Ini anak tunggal yang istimewa lagi. Banyak anak tunggal ya. Jadi ketika menggunakan kata anak sulung, yang akan ditunjukkan adalah keistimewaan, keunggulan, ya. Tapi kalau digunakan kata anak tunggal, maka anak yang dikasihi itu yang ditunjukkan. Ya, begitu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak. Malam hari ini kita semakin mengerti apa itu Imam Agung ya. Apa arti Imam Agung yang disandang nanti oleh Yesus juga. Bapak Ibu sekalian, masih ada 3-4 sesi lagi ya untuk membahas surat Ibrani. Ikuti terus minggu depan supaya kita lebih semakin memahami surat Ibrani. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Tris untuk tutup dengan doa, Bu. Mari teman-teman kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan pelajaran dari Pak Seto hari ini.
banyak hal-hal yang perlu kami ketahui, tapi memang kami belum pasti dengan samar-samar kami ketahui, tapi dengan mengikuti pelajaran Pak Seto, mampukanlah kami bisa mengerti apa yang artinya dari Imam Agung, sehingga kami dalam melaksanakan ibadah atau dalam melaksanakan iman kami akan lebih mengerti, sehingga kami lebih benar-benar bisa memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kumpulkanlah kami pada minggu-minggu yang akan datang, sehingga kami dapat memenuhi pengajaran yang akan disampaikan Pak Seto dengan penuh, sehingga kami benar-benar dapat mengerti dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat. Dampingilah dalam peristirahatan kami ini, sehingga kami besok kami bisa bangun dengan sehat, tanpa kekurangan, dan kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sungguh-sungguh hanya berkenan bagimu. Ya Tuhan, berkatilah juga teman-teman kami yang hari ini belum bisa berkumpul, sehingga minggu depan bisa berkumpul untuk melanjutkan pengajaran ini. Doa ini kami sampaikan melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Seto.